Halo para budak kucing. Pernah nggak sih kalian lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba sadar, kok sepi? Kok suara Mew, minta jatah Whiskas belum terdengar? Terus kalian mulai panik, manggil-manggil nama si bos besar. Pus, Mochi, Kliwon, kamu di mana? Jantung udah deg-degan, pikiran udah kemana-mana, membayangkan si majikan berbulu lagi nyasar di jalanan. Ternyata dianya lagi tidur pules di dalam tumpukan baju kotor. Lega banget kan? Tapi, gimana kalau skenario terburuk itu beneran terjadi? Gimana kalau pintu lupa ditutup dan si petualang cilik memutuskan buat menjelajah dunia luar? Apa yang jadi jaring pengaman kita? Nah, di video kali ini kita bakal bahas satu benda super kecil yang punya kekuatan super besar buat nyelamatin nyawa anabul kita. Benda yang sering banget dianggap sepele, padahal bisa jadi tiket pulang untuk kucing kesayangan kita. Penasaran? Tulis dulu nama kucing bandel kalian di kolom komentar. Kita kenalan dulu. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita harus paham dulu sifat dasar makhluk agung yang kita sembah di rumah. Kucing itu pada dasarnya adalah penjelajah sejati, keturunan predator yang punya rasa penasaran level dewa. Pintu kebuka sedikit, kesempatan. Jendela lupa dikunci, waktunya berpetualang. Mereka itu Houdini versi berbulu, master melarikan diri yang bisa menyelinap lewat celah paling mustahil sekalipun. Kita mungkin mikir, kucingku kan rumahan, mana mungkin kabur? Oh, jangan salah. Cukup satu suara burung yang menarik, satu kupu-kupu yang menggoda, atau bahkan satu kucing tetangga yang kelihatan songong, bisa memicu insting petualang mereka. Mereka nggak kabur karena nggak sayang sama kita kok. Mereka cuman, ya gitu, kucing. Jadi, mengandalkan mereka buat paham bahaya di luar sana, itu sama aja kayak berharap mereka bakal bayar sewa. Nggak akan terjadi, guys. Makanya, kita sebagai staf mereka yang bertanggung jawab, harus punya rencana cadangan yang solid. Jadi, apa sih microchip ini sebenarnya? Kalau kalian bayangin sebuah chip komputer rumit dengan lampu kelap-kelip dan kabel di mana-mana, kalian salah besar. Bayangkan, sebutir beras. Yap, sekecil itu. Microchip adalah sebuah sirkuit komputer kecil yang dibungkus dalam kapsul kaca khusus yang ukurannya nggak lebih besar dari sebutir beras. Kapsul kaca ini biokompatibel, artinya aman banget buat tubuh si kucing dan nggak akan menyebabkan reaksi aneh-aneh. Di dalam chip kecil ini tersimpan sebuah nomor identifikasi unik. Anggap saja ini seperti NIK atau nomor KTP versi kucing. Nomor ini nggak bisa diganti, nggak bisa dihapus, dan bakal nempel seumur hidup sama kucing kalian. Penting untuk diingat, microchip ini pasif, artinya dia nggak punya baterai, nggak memancarkan sinyal apapun, dan nggak butuh di-charge. Dia cuman tidur dengan tenang di bawah kulit si anabul, menunggu saat-saat genting untuk diaktifkan oleh alat khusus. Jadi nggak perlu khawatir kucing kalian jadi kayak menara BTS berjalan. Ya, ini teknologi yang simple, aman, dan jenius. Terus, gimana cara menanam butiran beras ajaib ini ke tubuh kucing kita? Prosesnya jauh lebih simpel dari yang kalian bayangkan. Nggak perlu operasi besar, nggak perlu bius total, apalagi ritual pemanggilan arwah. Proses pemasangan atau implantasi microchip ini dilakukan oleh dokter hewan profesional. Caranya adalah dengan menyuntikkannya di bawah kulit. Biasanya lokasi penyuntikannya ada di area tengkuk, di antara tulang belikat. Kenapa di situ? Karena itu adalah area di mana kulit kucing cukup longgar dan nggak banyak saraf, jadi minim rasa sakit. Dokter hewan akan menggunakan alat suntik khusus yang jarumnya sedikit lebih besar dari jarum suntik biasa. Ini karena pelurunya, yaitu si microchip, harus bisa lewat. Prosesnya super cepat, cuman JLF, dan selesai dalam hitungan detik. Udah, gitu doang. Setelah itu, dokter hewan akan langsung mencoba memindai area tersebut untuk memastikan chipnya sudah terpasang dengan benar dan bisa dibaca. Simple, cepat, dan efektif. Sekarang, pertanyaan $1 juta dari semua cat parent yang hatinya selembut puding. Nanti kucingku kesakitan nggak? Wajar banget kita khawatir. Kita kan nggak mau si bos kecil kita merasakan penderitaan sedikit pun. Bayangin jarum suntik segede itu. Rasanya ngilu duluan kan? Oke, tarik napas. Hembuskan. Tenang. Menurut para ahli dan dokter hewan, proses pemasangan microchip ini rasanya mirip banget sama suntik vaksin biasa. Cuman sebentar, kayak digigit semut rangrang, tapi versi lebih cepat. Prosedurnya sendiri cuman makan waktu beberapa detik.
selesai. Kebanyakan kucing bahkan nggak sadar apa yang terjadi. Mereka mungkin lebih kaget sama suara dokter hewannya, atau lebih sebel karena harus dimasukin ke carrier. Setelah itu, udah, mereka bakal langsung lupa. Bandingkan rasa sakit sesaat ini dengan kepanikan dan kesedihan selama berhari-hari kalau mereka hilang tanpa jejak. Ini seperti asuransi. Kita bayar premi rasa tidak nyaman selama 3 detik untuk mendapatkan perlindungan ketenangan pikiran seumur hidup. Jadi, kalau ditanya sakit atau tidak, jawabannya adalah lebih sakit lihat dompet pas tanggal tua daripada lihat kucing dipasang microchip. Oke, chipnya sudah terpasang. Terus gimana cara kerjanya? Ini bagian yang paling sering disalahpahami. Banyak yang mengira microchip itu GPS. Salah besar. Microchip tidak bisa melacak lokasi kucing kalian secara real time. Jadi, kalian nggak bisa buka Google Maps dan lihat si Mochi lagi nongkrong di warung mana. Cara kerjanya lebih mirip seperti scan barcode di supermarket. Ingat kan tadi saya bilang chip ini pasif? Nah, dia baru akan bangun kalau ada alat pemindai atau scanner khusus yang didekatkan ke tubuhnya. Scanner ini memancarkan gelombang radio frekuensi rendah yang memberikan daya sesaat ke microchip. Begitu dapat daya, microchip akan mengirimkan sinyal balik yang berisi nomor identifikasi uniknya ke scanner. Nomor inilah yang kemudian muncul di layar scanner. Jadi, kuncinya ada di scanner. Tanpa scanner, microchip ini cuma sebutir beras yang numpang tidur di bawah kulit kucing kalian. Karena itu, penting banget kalau ada yang menemukan kucing, dia harus dibawa ke tempat yang punya scanner, seperti klinik hewan atau shelter. Sekarang kita bahas soal si tongkat ajaibnya, yaitu scanner microchip. Alat ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam setiap kisah reunian kucing hilang. Bentuknya bervariasi, ada yang mirip remote TV, ada juga yang seperti alat pendeteksi logam kecil. Setiap klinik hewan, shelter penyelamatan hewan, dan bahkan beberapa kantor dinas peternakan yang baik biasanya memiliki alat ini. Ketika seekor hewan hilang ditemukan, prosedur standar pertama yang mereka lakukan adalah memindai seluruh tubuh hewan tersebut untuk mencari keberadaan microchip. Prosesnya gampang banget, petugas tinggal mengusapkan scanner ke seluruh tubuh si kucing, terutama di area punggung dan leher. Kalau ada microchip, scanner akan berbunyi beep dan menampilkan serangkaian angka unik di layarnya. Suara beep inilah yang menjadi musik paling merdu di telinga para penyelamat, karena itu artinya ada harapan besar si kucing bisa segera pulang ke rumah. Angka yang muncul di layar itu kemudian akan menjadi kunci untuk membuka identitas si kucing dan pemiliknya. Ini adalah bagian paling penting dan sering banget dilupakan. Punya microchip di tubuh kucing itu baru setengah jalan. Microchip tanpa data registrasi itu sama seperti punya KTP, tapi datanya kosong. Nggak ada gunanya. Setelah microchip dipasang, dokter hewan akan memberikan nomor unik dari chip tersebut. Tugas kita sebagai pemilik adalah mendaftarkan nomor chip itu ke database online nasional atau internasional. Saat mendaftar, kita akan diminta untuk memasukkan data-data penting. Nama kita, alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, kalau bisa lebih dari 1, alamat email, nama si kucing, dan deskripsi singkatnya. Data inilah yang terhubung dengan nomor chip si kucing. Jadi, ketika seseorang menemukan kucing kita dan memindai chipnya, mereka akan menggunakan nomor itu untuk mencari data kita di database. Kalau kita nggak pernah mendaftarkannya, nomor itu cuma akan jadi serangkaian angka tanpa makna. Jadi, ingat ya, pasang dan langsung registrasi. Jangan ditunda-tunda. Pekerjaan kita nggak selesai setelah registrasi loh. Anggap saja database microchip ini seperti data kependudukan kita. Kalau kita pindah rumah, ganti nomor telepon, atau bahkan ganti alamat email, datanya harus diupdate kan? Sama persis dengan data microchip kucing kita. Database tidak akan tahu secara otomatis kalau kalian baru saja pindah dari Jakarta ke Surabaya, atau ganti nomor HP karena yang lama hilang. Ini adalah tanggung jawab kita sepenuhnya untuk menjaga agar informasi kontak kita selalu yang terbaru. Bayangkan skenario paling menyedihkan. Kucing kalian hilang, seseorang yang baik hati menemukannya, membawanya ke dokter hewan, chipnya berhasil dipindai. Tapi nomor telepon yang terdaftar sudah tidak aktif. Alamatnya pun alamat lama. Tragis kan? Usaha semua orang jadi sia-sia. Jadi, jadikan ini kebiasaan. Setiap kali ada perubahan data kontak, hal pertama yang harus diingat selain update data di bank adalah update data di database microchip. Luangkan waktu 5 menit sekarang juga untuk cek data kalian, masih valid atau enggak.
Sekarang kita masuk ke sesi bongkar mitos. Mitos pertama yang paling sering bikin para pemilik ragu. Microchip bisa menyebabkan kanker atau tumor. Serem banget ya kedengarannya. Tapi tenang, ini cuma mitos yang dibesar-besarkan. Berdasarkan penelitian selama puluhan tahun dan jutaan hewan yang sudah dipasangi microchip di seluruh dunia, kasus tumor yang berkaitan langsung dengan microchip itu sangat-sangat langka. Perbandingannya itu, ibarat kemungkinan kita kesambar petir sambil menang lotre di hari yang sama. Jutaan anjing dan kucing di seluruh dunia hidup sehat dan bahagia dengan KTP tanam mereka. Bahan kapsul kaca yang digunakan itu dirancang khusus agar tidak bereaksi dengan jaringan tubuh. Tentu, ada risiko peradangan atau infeksi kecil di lokasi suntikan, sama seperti suntikan lainnya, tapi ini bisa diatasi dan sangat jarang terjadi. Manfaat microchip untuk menemukan kembali hewan yang hilang jauh lebih besar daripada risiko komplikasi yang hampir tidak ada. Jadi, jangan biarkan hoaks menakut-nakuti kalian untuk melindungi anabul tercinta. Mitos kedua yang gak kalah populernya. Microchip itu GPS. Aku bisa melacak kucingku dimanapun dia berada. Wah, kalau memang begini sih keren banget ya. Kita bisa tahu si Mochi lagi mampir ke rumah janda sebelah atau lagi malakin ikan di pasar. Sayangnya, ini cuma angan-angan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, microchip adalah teknologi RFID, Radio Frequency Identification, bukan GPS, Global Positioning System. Perbedaan utamanya adalah sumber daya. GPS butuh baterai yang besar dan harus di-charge terus-menerus untuk bisa memancarkan sinyal ke satelit. Bayangin kita harus nge-charge kucing kita setiap malam? Repot kan? Sedangkan microchip itu pasif, tidak punya baterai dan hanya aktif kalau ada scanner. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, microchip tidak bisa memberitahu lokasi kucing Anda. Fungsinya adalah untuk identifikasi ketika kucing Anda sudah ditemukan oleh seseorang. Jangan sampai salah kaprah ya. Kalau mau pelacakan real time, alatnya beda lagi, yaitu GPS tracker yang biasanya dipasang di kalung dan ukurannya jauh lebih besar. Butuh bukti nyata? Mari kita dengarkan sebuah kisah yang mengharukan. Ada seekor kucing bernama Oyen yang hilang dari rumahnya di kota Bandung. Pemiliknya sudah mencari kemana-mana, menyebar poster, bertanya ke tetangga, tapi Oyen seolah lenyap di telan bumi. Berbulan-bulan berlalu, harapan pun mulai menipis. Sampai suatu hari, sekitar 6 bulan kemudian, sebuah klinik hewan di Cirebon yang jaraknya lebih dari 100 km menerima seekor kucing liar yang sedikit kurus tapi ramah. Sesuai prosedur, dokter hewan di sana memindai kucing tersebut. Dan, bip! Sebuah nomor muncul di layar. Dokter itu lalu memasukkan nomornya ke database online dan menemukan data pemiliknya di Bandung. Bisa kalian bayangkan betapa kaget dan bahagianya si pemilik ketika ditelepon? Ternyata Oyen si petualang ini entah bagaimana caranya berhasil numpang truk sayur dan berakhir di kota lain. Tanpa microchip, Oyen mungkin akan selamanya dianggap kucing liar tanpa nama. Tapi berkat sebutir beras teknologi itu, dia bisa kembali ke pelukan keluarganya. Ini bukan dongeng, ini kekuatan nyata dari microchip. Mungkin ada yang berpikir, kan sudah ada kalung dan name tag, buat apa repot-repot pasang microchip? Ide yang bagus, tapi sayangnya tidak cukup aman. Kalung dengan bandul berisi nama dan nomor telepon memang lapisan pertahanan pertama yang sangat baik. Kami sangat merekomendasikannya. Tapi, kalung punya satu kelemahan besar. Bisa lepas, bisa dicuri, atau bisa tersangkut. Kucing adalah makhluk yang sangat lincah. Mereka suka memanjat, masuk ke semak-semak, atau berkelahi dengan kucing lain. Dalam situasi seperti itu, kalung, terutama jenis breakaway yang dirancang untuk mudah lepas agar kucing tidak tercekik, bisa dengan mudah hilang. Kalau kalungnya hilang, identitasnya juga ikut hilang. Berbeda dengan microchip yang ditanam di bawah kulit. Dia tidak bisa lepas, tidak bisa hilang, dan menjadi identitas permanen yang akan selalu menyertai kucing kemanapun ia pergi. Jadi, anggap saja kalung dan name tag itu seperti dompet, sedangkan microchip adalah KTP-nya. Dompet bisa hilang, tapi KTP, data diri, akan selalu ada. Mari kita bicara soal data dan angka, karena angka tidak pernah bohong. Berbagai penelitian dan statistik dari organisasi hewan di seluruh dunia menunjukkan hasil yang luar biasa. Menurut salah satu studi besar, kucing hilang yang tidak memiliki microchip
hanya punya kemungkinan sekitar 1,8% untuk bisa kembali ke pemiliknya. Angka yang sangat kecil dan menyedihkan. Sekarang bandingkan dengan kucing yang memiliki microchip. Kemungkinan mereka untuk bersatu kembali dengan keluarganya melonjak drastis hingga lebih dari 38%. Itu lebih dari 20 kali lipat lebih tinggi. Kenapa angkanya tidak 100%? Karena seperti yang kita bahas tadi, masih ada kasus di mana pemilik lupa mendaftarkan chipnya atau lupa mengupdate informasi kontaknya. Bayangkan jika semua pemilik melakukan registrasi dan update data dengan benar, angka reunian ini pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Angka-angka ini membuktikan bahwa microchip bukanlah sekadar gimmick atau aksesori, melainkan alat penyelamat yang terbukti efektif secara statistik. Ini adalah investasi kecil untuk peluang reuni yang jauh lebih besar. Pertanyaan yang sering muncul dari pemilik kucing indoor. Kucingku kan di dalam rumah terus, nggak pernah keluar. Perlu nggak sih dipasang microchip? Jawabannya adalah, sangat perlu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kucing indoor yang tidak terbiasa dengan dunia luar justru punya risiko lebih besar untuk tersesat dan panik jika tidak sengaja keluar. Mereka bisa kabur karena berbagai alasan yang tidak terduga. Mungkin ada tukang servis masuk ke rumah dan lupa menutup pintu, mungkin ada tamu anak kecil yang iseng membuka jendela, atau bahkan saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, kucing yang ketakutan bisa lari keluar rumah. Mereka adalah ninja escape artist. Sedetik kita lengah, mereka bisa menyelinap keluar. Dan karena tidak terbiasa, mereka akan bingung, takut, dan bersembunyi di tempat-tempat aneh, membuat mereka semakin sulit ditemukan. Justru karena mereka kucing rumahan, microchip menjadi lebih penting sebagai satu-satunya harapan jika mereka berhasil melakukan great escape mereka. Oke, kita sudah tahu manfaatnya luar biasa. Sekarang, berapa kerusakan yang harus ditanggung dompet kita? Banyak yang menunda pasang microchip karena khawatir biayanya mahal. Kabar baiknya, biaya pemasangan microchip ini sebenarnya sangat terjangkau. Harganya memang bervariasi tergantung kota, klinik, dan jenis microchip yang digunakan. Tapi secara umum biayanya setara dengan biaya 1 kali vaksinasi atau membeli 1 karung besar makanan kucing premium. Anggap saja ini sebagai investasi 1 kali seumur hidup untuk ketenangan pikiran. Coba bandingkan biaya ini dengan biaya yang harus kita keluarkan kalau kucing kita hilang. Biaya cetak poster, biaya iklan di media sosial, belum lagi stres, kesedihan, dan waktu yang terbuang untuk mencari. Dibandingkan dengan itu semua, biaya microchip jadi terasa sangat kecil. Beberapa program steril atau shelter bahkan sering menawarkan paket pemasangan microchip dengan harga diskon. Jadi, ini adalah investasi cinta yang paling hemat dan paling bermanfaat untuk si Anabul. Setelah yakin dan siap, di mana kita bisa memasang microchip untuk si bos kecil? Tempat paling umum dan paling direkomendasikan tentu saja adalah di klinik dokter hewan kepercayaan kalian. Hampir semua dokter hewan sekarang menyediakan layanan ini. Keuntungannya adalah kucing kalian ditangani oleh profesional yang sudah kalian kenal dan percaya. Selain di klinik, beberapa event komunitas pecinta hewan atau pameran hewan peliharaan seringkali juga menyediakan booth untuk pemasangan microchip, kadang dengan harga promosi. Shelter hewan atau organisasi penyelamat hewan juga seringkali bisa membantu atau setidaknya memberikan rekomendasi tempat yang bagus dan terpercaya. Pastikan kalian memilih tempat yang profesional, menggunakan microchip berstandar internasional, biasanya standar ISO, dan memberikan bukti serta nomor chip yang jelas untuk kalian daftarkan. Jangan tergiur harga terlalu murah di tempat yang tidak jelas, karena ini menyangkut keamanan dan masa depan kucing kesayangan kita. Mari kita bayangkan skenario terbaik. Kucing kalian yang sudah bermikrochip, amit-amit hilang. Lalu ada orang baik yang menemukannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Pertama, si penemu akan membawa kucing itu ke klinik hewan atau shelter terdekat. Di sana petugas akan melakukan prosedur pemindaian. Saat scanner berbunyi beep dan nomor chip muncul, petugas akan memasukkan nomor tersebut ke situs web database microchip. Dalam hitungan detik, data kalian, nama, alamat, dan nomor telepon akan muncul di layar. Petugas klinik atau shelter kemudian akan langsung menghubungi kalian dengan kabar gembira. Kalian akan merasakan kelegaan yang luar biasa, dan si penemu akan merasa senang karena sudah membantu menyatukan kembali sebuah keluarga. Proses ini sangat efisien dan langsung ke tujuan. Inilah keindahan sistem microchip.
Ia menciptakan jembatan komunikasi langsung antara penemu dan pemilik, memotong birokrasi dan ketidakpastian yang sering terjadi pada kasus hewan hilang. Manfaat microchip tidak hanya terbatas di dalam negeri loh. Kalau kalian punya rencana untuk pindah ke luar negeri dan ingin membawa serta si bos berbulu, maka microchip ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah kewajiban. Hampir semua negara di dunia saat ini mewajibkan setiap hewan peliharaan yang masuk ke wilayah mereka untuk memiliki microchip berstandar ISO. Microchip ini berfungsi sebagai paspor permanen bagi si kucing. Nomornya akan dicatat di semua dokumen perjalanan dan kesehatan hewan, seperti buku vaksin rabies dan sertifikat kesehatan. Tanpa microchip yang bisa dipindai dan cocok dengan dokumen, kucing kalian bisa ditolak masuk, dikarantina untuk waktu yang lama, atau bahkan yang terburuk, dikirim kembali. Jadi, jika ada sedikit saja kemungkinan kalian akan bepergian internasional bersama si Anabul di masa depan, memasang microchip dari sekarang adalah langkah persiapan yang paling cerdas dan paling penting. Ini akan membuat prosesnya nanti jauh lebih lancar dan tidak stres. Sedikit teknis tapi penting. Apakah semua microchip dan scanner itu sama? Jawabannya, tidak juga. Di masa lalu, ada beberapa frekuensi microchip yang berbeda, yang menyebabkan masalah kompatibilitas. Scanner A tidak bisa membaca chip B. Namun, saat ini dunia internasional sudah bergerak menuju satu standar yang sama, yaitu standar ISO 11784 dan 11785. Microchip dengan standar ini menggunakan frekuensi 134,2 kHz dan bisa dibaca oleh e-scanner universal yang kini banyak digunakan di seluruh dunia. Saat kalian akan memasang microchip, ada baiknya tanyakan kepada dokter hewan, apakah chip yang mereka gunakan sudah berstandar ISO. Ini akan memastikan bahwa chip kucing kalian bisa dibaca tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Ini penting untuk jaga-jaga. Siapa tahu kucing kalian adalah seorang petualang sejati yang hobi backpacking antar negara. Memilih chip berstandar ISO memberikan jaminan kompatibilitas yang lebih luas dan ketenangan pikiran yang lebih besar. Bagaimana jika kalian baru saja mengadopsi seekor kucing dari jalanan atau dari shelter? Selamat! Kalian baru saja mendapatkan seorang majikan baru. Langkah pertama yang sangat penting untuk dilakukan adalah membawanya ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Saat di sana, mintalah dokter untuk secara khusus memindai seluruh tubuh si kucing untuk mengecek keberadaan microchip. Siapa tahu, kucing yang kalian kira kucing liar ini sebenarnya adalah anggota keluarga yang hilang dan sedang dicari-cari. Sudah banyak sekali kasus di mana seekor kucing adopsi ternyata sudah punya chip dan berhasil dipertemukan kembali dengan pemilik aslinya. Tentu, mungkin akan sedikit sedih jika harus berpisah, tapi bayangkan kebahagiaan keluarga yang sudah lama kehilangan harapan. Jika setelah dipindai ternyata tidak ada chip, maka ini adalah kesempatan sempurna bagi kalian untuk memberikannya identitas baru dan permanen dengan memasang microchip atas nama kalian. Ini adalah langkah awal yang paling bertanggung jawab sebagai pemilik baru. Pada akhirnya, alasan terpenting untuk memasang microchip pada kucing kita bukanlah soal teknologi, statistik, atau kewajiban. Alasan terbesarnya adalah sesuatu yang tidak bisa diukur, ketenangan pikiran. Sebagai orang tua dari makhluk berbulu ini, kita membawa beban kekhawatiran yang konstan. Apakah mereka aman? Apakah mereka bahagia? Apakah mereka akan baik-baik saja? Microchip membantu meringankan salah satu kekhawatiran terbesar kita, yaitu kehilangan mereka selamanya. Mengetahui bahwa jika skenario terburuk terjadi, ada secercah harapan, ada sebuah jaring pengaman, adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Ini adalah tindakan cinta. Ini adalah cara kita mengatakan kepada mereka, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu berusaha menemukan jalan untukmu pulang. Ini adalah investasi emosional yang memberikan kita sedikit kelegaan untuk bisa tidur lebih nyenyak di malam hari, bahkan ketika si Anabul sedang melakukan konser jam 3 pagi di atas kepala kita. Gimana para cat parent? Sekarang udah lebih paham kan kenapa butiran beras teknologi ini penting banget? Ini bukan soal siapa tahu, tapi soal kalau sampai. Microchip adalah jaring pengaman terakhir kita, sebuah harapan di tengah kepanikan, dan tiket pulang bagi sahabat berbulu kita. Mungkin mereka nggak akan pernah berterima kasih secara langsung, mereka mungkin akan tetap menjatuhkan barang dari meja dan membangunkan kita jam 3 pagi untuk alasan yang tidak jelas. Tapi,
Di balik semua tingkah ajaib mereka, kita tahu kita sayang banget sama mereka. Dan melindungi mereka adalah tugas utama kita sebagai staf yang baik. Jadi, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, biar nggak ketinggalan info perkucingan lainnya. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke teman kalian yang juga punya bos di rumah. Satu share dari kalian bisa jadi menyelamatkan satu nyawa kucing. Pertanyaan terakhir, apa hal paling nekat yang pernah dilakukan kucing kalian buat kabur dari rumah? Ceritain di kolom komentar ya.